orangnya tidak gampang menyerah. Walaupun handphoneku di reset, semua videonya hilang, berusaha datang lagi dia ke sini guys. Oke, hai guys. Hai. Welcome back to my channel Kiwa. And then ini tag ke berapa kali kak? Dua kalinya? Kedua. Iya, kedua setelah ya kalau aku nge-tag video ulang ya you know lah. Handphoneku sudah begitulah kira-kira. And then aku nge-tag ulang sama narasumber yang kedua juga masuk ke YouTube channelku. Iya. Ngomongin soal Laos, tapi kali ini kita nggak akan ngebahas soal traveling. Yes. Aku lebih pengen mendalami obrolan ini, mendalami obrolan ini dari sisi YouTube-nya Kak Tika, alias daily activity. Oh, oke. Background check kalau kata orang ya. Background check dulu. Nah, dia adalah seorang makeup artist, now become a YouTuber also. just starting my YouTube. Yes, nanti aku kasih linknya sama description-nya YouTube dia apa. Kamu juga wajib tongkrongin karena dia ngebahas soal traveling, especially for women, dan juga semua bisa tongkrongin. Pokoknya oke punya lah pokoknya ya. Jarang upload tapi. Belum kak, belum. Belum ya. Masih belum ketemu ininya. Maksudnya masih belum ketemu waktu yang tepat. Iya benar. Masih adjusting time-nya masih inilah. Iya, masih menyesuaikan. Aku dulu juga kayak gitu. Iya, sekarang gila loh dia videonya 30 gil. Gara-gara nge-rewind traveling yang itu harinya biasanya seminggu 2 kali, sekarang jadi seminggu 3 kali. Gila. Jadi kebutuhan. Ya udahlah kayak makan akhirnya kan sehari 3 kali. Oke, back to our topic. Aku akan ngebahas tentang curhatan MUA, makeup artist. Karena di belakang background kita ada lampu-lampu, terus juga ada patung. Jadi nah itu. Jadi rata-rata kalau kamu menjadi customer atau kamu menjadi seorang calon pengantin ya, bisa kita bilang ya, bukan pengantin aja. Misalnya mau wisuda, terus mau pre-wedding, terus tunangan. Pokoknya segala hal yang membutuhkan makeup lah. Yes, she's the one. Dia adalah orang yang paling expert. Takut ini nanti dihentam nih. Kayaknya kakak udah biasa. Kakak udah biasa. Yes, udah kenyang. Oh iya, udah makanan hari-hari kayaknya. Kayak bernapas aja udah. Aduh, benar. Oke, kakak boleh dikenalkan lagi nama sama kesibukannya and hobinya apa kak? Oke guys, welcome back to Kiwa Vicky channel. Ini kayaknya mungkin udah yang kedua kali. Iya. My name, nama aku Tika, panggilannya Tika. Keseharian sebagai makeup artist. Also, if I have a free time, I do traveling. Iya. Dan sekarang mencoba mengkualitaskan waktu lagi dengan YouTube. Iya, karena mencoba sesuatu yang baru. Sebenarnya dia udah lama ngerti soal itu. Cuman males aja. Iya, itulah kita manusia itu malasnya yang paling susah bener, dilawan ya. Bener. Ternyata padahal kalau udah bisa tuh asik. Iya. Kenapa Jadi ketagihan. Iya. Kayak aku ketagihan. Walaupun aku orangnya tidak gampang menyerah. Walaupun handphoneku di reset, semua videonya hilang, berusaha datang lagi dia ke sini guys. Kayak gak ada malu-malunya. Ketika mau nggak tag video ulang, bersyukurnya narasumberku baik gitu ya. Iya kak, nggak apa-apa, ayo kita tag ulang. Padahal waktu itu 1 jam guys, bayangin. Iya, padahal waktu itu udah semuanya dijabarkan, dilimpahkan gitu ya. Mudah-mudahan hari ini terkeluar lagi. Iya, siap. Nah, kak, kita ngomongin soal MUA. Kakak mulai kapan memulai kesibukan sebagai makeup artist? Apa yang melatar belakangi ketika akhirnya menggeluti dunia makeup artist ini? Kalau make up sendiri sih udah lama ya, kan ya cewek. Dari mulai mengenal makeup, I do love makeup. Tapi kalau untuk menjadi makeup artist itu freelance-nya mulai tahun 2015. Oke.
Terus akhirnya aku fokus full time di makeup artist itu tahun 2017 akhir. That's where I started full time as a makeup artist. Jadi sebelum jadi makeup artist kakak jadi apa? Aku jadi model jangan-jangan guys. Pernah ya. Oh baik. Aku seorang manusia. Oh iya. Jadi apa manusia tetap. Aku bekerja di corporate. Dari selesai kuliah sampai 9 tahun ya. I'm sure aku tamat tuh tahun 2009. Bekerja sampai 2017. Berarti sekitar 7 tahun bekerja di corporate. Yes. Oke. Jadi selama bekerja di corporate juga side job sebagai makeup artist. Kakak bilang 2015 kan? 2015. Nah, itu karena kayak tiba-tiba banyak di tahun itu aku punya banyak best friend, temen deket aku. Ada 3 itu secara beruntun nikah di tahun yang sama. Beda bulan aja. Dan kita kan biasa kan kalau teman baik tuh dikasih kain buat jadi bridesmaid. Nah, jadi waktu itu kita udah jahit-jahit baju, udah planning. Terus pada bilang, ntar makeupnya gimana ya? Gitu, bajunya udah bagus tapi aku nggak bisa make up nih. Terus aku waktu itu bilang, don't worry girls gitu kan, nanti aku aja yang make upin. Karena kan aku juga di antara mereka yang alat make upnya lumayan lengkap. Karena kerjaannya karena di corporate dan aku gitu. dulu corporate secretary gitu. Jadi emang ada lah ya alat yang ngurusin orang-orang punya. Ngurusin orang-orang penting. Jadi dari atas sampai bawah harus oke penampilannya, karena corporate secretary guys mainannya VP, GM, project manager. Can you imagine kalau bentukannya biasa-biasa aja? Benar, sebenarnya nggak lolos lebih gitu. kepada respectful to my teammate and my coworkers, karena yang aku temui juga memang orang-orang yang penting gitu. So we have to respect them. Kita harus dress well dan juga menghormati bos sendiri. Ini sekretarisnya ya adalah sedikitnya kerapihan dan cantik. Nge-representin bosnya lah gitu. True. Jadi si klien pun jadi ngerasa segan sama si perusahaannya gitu. Jadi akhirnya ya udah aku yang make upin gitu kan selama 3 acara ini yang dalam beberapa bulan aku yang make upin. Terus one of my friends says like bagus loh gitu, hasilnya bagus, kenapa nggak difokusin aja gitu. Who knows, it will give you some money gitu. Waktu itu aku mikir enggak, masa sih kayak I don't think so gitu. Dan mereka tuh waktu itu juga bayar aku kayak nggak usah nggak apa-apa lah, biar semangat katanya, biar lebih happy nanti kerjainnya. But then after that aku mulai berpikir iya juga ya, kenapa enggak gitu, kalau misalnya aku bisa sih kayaknya bisa gitu. Dan mereka udah suruh kayak ya udah langsung aja coba gitu, jadi MUA atau jadi freelance job. Nah, karena aku orangnya kan memang kalau ngelakuin sesuatu tuh has to be perfect. Iya betul. Dilihat dari videonya guys, YouTube-nya dia everything perfect. Soundnya, terus editingnya. Kalau kamu nggak percaya nonton YouTube-nya dia, Tika Trivia. Jadi susah gitu kalau buat aku ngelakuin sesuatu tapi aku nggak master in it. I don't feel it's good. Apalagi kalau namanya kita make upin orang kan membuat orang tuh lebih cantik, lebih special in their day gitu. Kalau kita ini masih belum mumpuni pengetahuannya, nanti orangnya kecewa gitu. Dan akhirnya juga ke akunya malah nggak berlanjut, bisnisnya jadi nggak lebih baik kan. Kita pengen itu bisnis itu continue. Benar. Dan dulu juga, tuh waktu itu belum mikir untuk full time, masih kayak udah coba-coba. Walaupun coba-coba tetap aku harus bagus gitu. Harus total lah. Akhirnya ya udah cari-cari kursus makeup. Di mana nih ada kursus makeup and everything. Ternyata end up aku memilih ke Singapura. Wow, jadi setelah dikasih spirit semangat sama teman gitu ya, akhirnya terbuka pikiran, kenapa nggak dicoba? Iya. Mau tuh ada rezekinya di situ. Betul. Dengan kadang kita nggak bisa pernah sadar bahwa kita nggak bisa nilai diri sendiri, orang lain yang nilai diri kita. Karena kita perlu masukan yang, apalagi kalau masukan yang positif dan membangun kayak gitu kan. Why not to just put it in your head and think about it, probably it's true gitu. Ya udah akhirnya memberanikan diri khusus ke Singapura. Pulang-pulang ya mulailah bertempur. Kenapa kakak memilihnya Singapura? Why you don't choose to Jakarta or Bandung? Because capital city, karena orang mikir kalau MUA lesnya harus ke Jakarta kayak gitu. Kenapa harus ke Singapura? Oke.
Ini nggak mengecilkan siapapun yang ada Bukan di Indonesia underestimate ya. lokasi Enggak, ya. sama sekali. Jadi lebih kepada pertimbangannya waktu itu aku kan masih kerja nih ceritanya. Iya. Jadi nggak bisa cuti lama. Iya. Dan juga dari segi biaya. Jadi mungkin orang mikir kalau di Singapura pasti lebih mahal. Iya, benar. Lebih bla bla bla. But Iya. as my calculation. Iya, berdasarkan perhitungan. Iya, kan karena kemarin sekretaris ngitung aja. Iya, budget yang harus kita keluarkan tahun ini segini Pak, gitu ya. Jadi aku memilih Singapura karena lebih dekat sama kita kan di Batam. Oke. Yang kedua di tempat yang aku kursus ini mereka memang memberikan semua peralatannya itu disediain. Jadi kita datang tinggal bawa badan aja sama bayar tentunya. Terus kita diajarin semuanya, everything is provided. Oh, I see. Nah, sementara yang aku lihat yang di Jakarta tuh ada sih yang kita disediain juga barangnya, tapi lama gitu, sampai 6 bulan ya kayak kuliah. Oh, beneran kayak kuliah kursus ya? Which is kakak juga kerja nggak bisa libur selama itu. Dan kalaupun yang singkat, itu tuh kita harus bawa model sendiri, terus alatnya udah lengkap. Oh, terus jadi kita ikut workshop sama MUA yang udah terkenal gitu. Jadi kita duduk, terus melihat dia demoin makeup, baru kita buat ke model kita gitu. Nah, aku merasa kayak karena aku nih masih basic banget, walaupun aku udah tahu makeup, but I still have to learn from the basic. Dan kalau yang di Singapura tuh memang dia kasih tahu teori, terus step by step, dan setiap orang punya station makeupnya sendiri, terus alatnya sendiri semua. Setiap hari harus datang tepat waktu. Jadi aku kan riset banget ya. Iya, betul. Very detail about it. Akhirnya ya udah, dan dari harga juga uangnya mungkin sama gitu ya. Kalau aku ke Jakarta atau ke Bandung sama ke Singapura, tapi lama belajarnya lebih lama di Singapura. Gitu. Jadi kayak kalau di Jakarta atau Bandung mungkin 2-3 hari aja, di sana tuh aku 10 harian gitu. So full time every day gitu. Dan itu udah biaya sama ongkos dan makan dan staying in there gitu. So I thought in Singapore is more worth it with that money. Oh, itu alasan yang membuat kakak memilih Singapura. Oke. Belajar selain dari kakak ke Singapura tuh apakah memang kakak otodidak sendiri? Apa lihat dari TV atau kakak memang dari kecil memang hobi makeup? Sebenarnya kalau dari kecil hobi makeup sama sekali enggak. So sebenarnya aku orang tomboy banget. Iya, and bisa I'm kelihatan. Still. Bisa kelihatan. Jadi beberapa teman sekolah aku tuh sekarang kalau yang lihat aku jadi makeup artist sebenarnya tuh gini, kok bisa gitu? Kok aku jadi padahal dulu tuh yang kerjanya memanjat pohon. Iya, betul. Ya Allah, pokoknya nggak ada lah namanya kecewek-cewekan tuh nggak ada. Gitu. Iya, benar. Tapi itulah kita nggak pernah tahu ya hidup kita tuh gimana. Benar. Jadi emang kalau dari kecil suka makeup, totally not. Karena dari kecil aku nggak pernah namanya main boneka and everything, I don't do that. Kalau misalnya setelah agak remaja dan membesar, yes, I do makeup karena aku kerjanya corporate sekretari. Sebelum itu waktu kuliah luar biasa, hitam, dekil, nggak banget lah pokoknya. Kayak aku kalau ngeliat diri aku jam kuliah, kadang malu. Apa yang aku lakukan dulu? Kayak mereka tuh, makanya mereka suka kaget juga yang masuk kuliah kan. Iya. What? Are you a makeup artist gitu? Yeah, I know what you thinking, but I am now. Jadi terus setelah belajar, setelah kursus, setiap hari itu aku selalu latihan. Pokoknya semua teman aku itu aku jadiin model, dan mereka dulu dengan senang hati mau menjadi model. Terus juga kadang-kadang aku cari referensi itu makeup dari luar. Karena kebetulan memang kalau kakak lihat sendiri makeupnya aku tuh I'm not really Indonesian style. Yes, betul. I'm more to dibilang western juga enggak sih, tapi lebih ke international ya. International kind of style. Yang versatile lah, ke siapa aja makeup aku itu kelihatan elegan and good gitu. As you know, aku pernah jadi korban makeup artisnya dia. Poles. Padahal aku tuh sebenarnya bukan spesifik di SFX makeup. Iya, makeup karakter itu bukan aku. Bukan Katika, tapi she did it. Iya, dia bisa melakukannya untuk 2 orang teman aku dan temanku karena kita waktu itu staff party. Karena itu waktu itu ditawarin kan. Terus, bisa nggak kata si Valdo. Iya, aku minta tolong karena yang ku kenal cuma kakak waktu itu. Terus siapalah dicari tukang makeup karakter. Orang berpikir kostum karena buatku kostum itu investnya terlalu mahal. Jadi
ya udah. Kita cuma pakai sekali, kenapa nggak aku coba makeup? Kan kita udah kenal dari waktu itu di iya. 2018. Jadi Iya. aku tanya Valdo coba tanyain Kak Tika. Terus Bisa nggak dia make upin aku cuma begini? kasih Gitu. foto, dua foto kan. Dan karena emang aku not SFX, terus aku bilang Yeah. Valdo, I can do it, but Yeah. not perfectly Yeah. as the picture. And he was like, oh that's okay, gitu. Yeah, Udah, yeah. that's the result. Nanti aku kasih video fotonya yang udah aku pernah jadi modelnya Kak Tika. Oke Kak, sometimes orang bilang makeup itu mahal, makeup artis itu mahal. Terus juga orang ya plus 62 lah ya, selagi bisa nego dinego. Oh yes, for sure. Iya, boleh nggak sih diceritain kenapa makeup artist itu so very expensive untuk orang awam ya? Aku pun juga sebelum aku tahu kenal Kak Tika, aku juga berpikir makeup, iya, makeup wisuda 500.000, hah? Terus berjam-jam ngapain gitu? Setelah aku mengalaminya guys, oke, baiklah, aku akan diam saja, nggak usah komen banyak. Ya bener banget, jadi so many people selalu mikir kenapa sih cuman makeup aja semahal itu gitu, cuman dipoles-poles, digambar-gambar mahal. Well, pertama kita tuh biaya kursus nggak murah ya. Kalau kursusnya benar ya, bahkan kalau untuk aku aja hitungannya lebih murah dibanding yang kuliah beneran, kuliah tata rias. Iya, ya, itu lebih yang mahal. kakak bilang 6 bulan itu ya. Terus yang kedua produk. We talk about the products. Kalau produk makeup itu memang variatif. Ada yang produknya murah, medium, dan mahal. Dan masing-masing punya keunggulannya juga. Dan yang namanya kita tuh makeup artist, pasti kita pengen ngasih hasil yang terbaik dong ke customer. Dan kita juga mengalami yang namanya error and percobaan sana sini di produk. Ada kadang produknya mahal kita beli, ternyata resultnya jelek. Ya udah akhirnya itu tuh kadang nggak kepake gitu. Terus ada juga yang ternyata dia murah tapi bagus. Terus kita mixnya seperti apa? Oh, kita beli bahan lain. It's so many trial and error to achieve the good combination and ingredients. Every MUA tuh mereka punya pasti sendiri. Terus yang ketiga skill. Ini sih yang paling mahal ya menurut aku. Skill. Kenapa MUA itu masing-masing punya tarifnya masing-masing? Karena mereka menghargai skillnya kan. I believe that gitu. Kita tuh mungkin sebagai customer, cuman kayak gitu doang, mahal banget. If you think that way, then just do it to yourself. It's your own ngapain hand. nanya gitu, ngapain nanya harga kalau kamu bisa. Kalau gitu kamu kan bisa gitu. Kadang betul. mereka mahal banget gitu, tapi ngasih foto tuh yang pengen resultnya yang luar biasa hasilnya gitu. Sampelnya mahal Kak, tapi maunya yang ini yang murah harganya. Jadi kayak everything kita tuh yang namanya skill itu pengorbanannya banyak gitu. Yang mulai dari uang, kita nggak bohong ya, finansial tuh berpengaruh, namanya uang. Kedua lelah, namanya kerja makeup artist itu bangunnya lebih pagi dari klien. Lebih pagi mungkin dari ayam berkokok kayaknya guys. Benar. Kalau klien mungkin jam 4 ya Kak, kita start makeup, kita jam 2 udah bangun gitu. Oh my goodness. Gak mungkin kita jam 4 juga bangunnya. Terus betul. yang ketiga juga tenaga yang kita keluarkan. Itu tuh everything takes time untuk menjadi perfect di bidang makeup atau di bidang makeupnya yang kita lakuin gitu. Jadi nggak ada yang instan. Iya, berarti butuh proses ya. Jadi hargailah proses setiap makeup artist. Betul. Jadi jangan bandingkan harga makeup artist A dengan harga makeup artist B. Karena sebenarnya nggak ada yang mahal. Ini for you to know, nggak ada sebenarnya. Oh dia mahal, dia murah, enggak. Itu budgetnya kita aja yang berbeda. So let's say ada satu baju seharga 1 juta. Kakak punya duit 2 juta. Aku punya duit 500.000. You will not say that's expensive, right? Enggak, worth it because you have money. But for me, that's quite expensive karena uang aku 500.000. Jadi kalau misalnya di MUA, makeup juga seperti itu. Kalau kalian udah tahu budgetnya kalian berapa, ya udah sesuaikan aja dengan MUA yang mendekati budget kalian. Instead of saying, oh dia mahal, oh dia ini, enggak. Kalau mau julidnya sih bukan mahal, tapi mungkin kemampuannya Anda nggak di sana. Gitu. Benar. Tapi kita nggak ada salahnya loh kasih tahu budget kita berapa. Nah, aku malah sangat saranin buat kalian ya yang mungkin nanti mau makeup artist atau mau mencari siapapun sebenarnya nggak di makeup aja sih. Semua yang berhubungan dengan service. Semua produk lah. Kadang tuh gini, suka ngechat, hi sis, gitu, minta price list dong, gitu. Oke, kita kasih price list. Nah, seringnya nih, ini tolong jangan dilakuin ya. Kalau udah selesai minta price list,
kita juga nggak maksa lo untuk booking kita sama Iya, sekali betul. nggak. Kita tahu banget yang namanya setiap orang itu punya referensi dan Iya. butuh waktu untuk memilih ya. But at least say thank you. Ya. Jangan udah dikasih price list muntaber, mundur tanpa berita. Nggak bilang makasih, nggak ada Nggak emoticon senyumnya. Kalau aku mau tunjukin ya chatnya sekarang, I have so many that kadang tuh WhatsApp jam 2 pagi, Aduh. jam 11 malam Nggak nanya kenal price waktu list. ya. Iya, kita oke, kita bales. Tapi udah habis tuh senyum. Dia pikir kita ini mesin gitu Kayak ya. oke gitu. Jadi hargailah gitu. Kita pasti juga mau memberikan yang terbaik. Kita Iya. nggak minta kalau misalnya kita udah kasih price list tandanya kita itu mau di booking, nggak sama sekali. Enggak, gitu. But enggak. at least saya thank you. Kalaupun Kak saya masih mau lihat-lihat dulu, nggak apa-apa ya. Saya save nomornya. It's actually sounds better. Gitu. Iya, betul. Terus juga apa ya tadi sampai lupa. Curhatan ini lebih mendalam kayaknya mengeluarkannya mendalam. sampai Terus, lupa kan. Apa ya kalau misalnya kita apa ya tadi pertanyaan apa yang lupa? Iya. Dari MUA itu kenapa mahal? Boleh kan kita yang namanya Oh iya, tanya ini budget Kak, benar, budgetku benar. tuh misalnya That's right. makeup aku cuma 1 juta. Right. Bisa nggak Kakak sesuaikan dengan produk yang Correct. cocok di mukaku? Correct. Nah, benar ini tadi yang mau bilang. Jadi misalnya kalian udah dapet price list. Iya. Wah, ternyata harganya agak lebih tinggi Iya. dibanding budget. You actually can say Kak, maaf sebelumnya. Iya. Misalnya, saya sebenarnya suka banget nih sama makeupnya Kakak. Makanya saya menghubungi, tapi dari saya budgetnya hanya segini. Kakak kira-kira bersedia atau ada Ada apa sih opsi. opsi lain nggak untuk saya yang memasuki budget saya? Itu lebih baik gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang beberapa orang cara membalasnya gini, nggak ada diskon ya. Kita tuh bingung tahu mau ngasih diskonnya gimana. Tapi kalau misalnya Kakak nih, Kak harga aku 1 juta loh, Iya. terus Kakak bilang, Kak tapi aku budgetku 800, masih masuk nggak? Kita tuh masih consider kan, oh I know, I expected that 800 already, oke Iya. gitu. Karena mungkin dari ton tulisannya juga Iya, kita bingung nih kan. aduh, kalau misalkan mohon maaf aku budget cuma segini, boleh nggak ya Kakak sesuaikan dengan budgetku? Iya. Jadi kita sebagai yang punya bisnis juga, oh ya udah nggak apa-apa, Pasti, kita dikasih pasti yang aja, namanya gitu. pebisnis atau semua orang yang berjualan pasti ingin goalsnya itu adalah ini kan, salesnya Iya, langsung. ada sales kan. Pasti kita akan mencari jalan you Tengahnya. happy, gue happy. Iya, gitu. betul. Jadi instead of udah harga nggak ada Diskon diskon, lagi. harga net ya. Kalau misalnya lebih banyak orang bisa kurang. Iya benar. Kayak Bingung kan, grup Kak, 15 plus 1 Kak, 15 orang free 1 orang makeup. Dia pikir Iya. Benar. Aduh. Nah, ngomongin soal setelah belajar, terus juga barang apa yang paling mahal dari produk-produk yang udah Kakak beli selama jadi makeup artist? Wow, kalau yang paling mahal, kalau produk make up sih so far ya range harganya kurang lebih ya. Tapi kalau untuk gear ya, apa sih namanya kalau gear tuh apa ya bahasa Indonesianya? Peralatan yang ini, Ya, hardware-nya. menunjang hardware. Hardware bahasanya serem kali guys. Pokoknya gear menunjang kegiatan MUA ini yang lebih memakan dan menyita kantong ya. Iya, betul. Kayak ring light, kamera, cover kayak gini, makeup. kayak lingkaran yang ada cahaya ini. Kalau ini sih agak murah lah ya. Ini hadiah soalnya. Iya, kemarin yang tag pertama, luar biasa. Luar biasa makeupnya guys. Gue dibangun segede kuali kayaknya. Nah itu tuh yang lumayan bikin kayak oke. Tapi memang kan itu barangnya sekali mahal, tapi kan berkelanjutan. Invest untuk Iya, lama gitu ya. Kalau produk tergantung sih. Ada beberapa produk itu yang memang saya pilih yang bagus. Oke. Tapi kalau di produk aku nggak masalah sih kalau agak mahal, karena dia nggak langsung habis. Oh, Dia karena kayak- kan dia masih ada sisa. Iya, kayak gitu. foundation kan 100 mili ya. Iya. 100 mili itu kayaknya 30 orang juga nggak habis gitu. Karena kan nggak seliter juga kan. Setebal apa mukanya dikasih gitu. Jadi kalau produk makeup sebenarnya mahal pun dia goes along the way. Oh, oke. So it doesn't matter. Baiklah. A few moments later. Oke guys, kita kembali lagi setelah iklan pariwara. Oh, nanti ada iklannya ya. Udah monet. A few moments later. Sudah ada fitur itu, jadi tenang aja, sudah dapat kita Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
selera dari tamu-tamu itu biasanya yang dari Kamu klien. hotel banget ya Bu. Ketahuan backgroundnya hotelier. Selera dari kliennya kakak untuk makeup artist itu rata-rata kebanyakan itu yang seperti apa kak? Oke. Jadi kalau ngomongin selera pasti tiap orang punya seleranya masing-masing ya. Ada yang sukanya bold and tebel, Iya, ada yang memang sukanya tipis tapi iya, elegan. iya. Kalau untuk aku sendiri memang ya seperti aku bilang di awal, Iya. emang style makeup aku lebih ke international. Iya. Jadi memang yang ke klien-klien aku tuh seleranya nggak mau yang terlalu kelihatan jadi berubah banget, tetap dirinya sendiri tapi Iya. lebih enhance their beauty Oh, gitu. oke. Jadi aku suka aja sih, aku memang sukanya yang seperti itu. Jadi jarang banget memang klien yang booking aku itu pengen manglingi yang sampai beda banget ya Iya, gitu. iya, Jarang. iya. Oh. Mereka masih selalu pasti pesan, Kak jangan terlalu over iya, ya kak. aku mau yang natural tapi bagus. I see. Terus tantangan kakak selama jadi makeup artist itu apa? Baik pemirsa. Ini pertanyaan yang paling susah dijawab. Iya, ini tantangannya dari awal sampai hari ini tantangan terus ya, belum pernah. Pokoknya siapa yang bilang jadi MUA itu happy, kalian tuh salah besar gitu. Pikir ulang Karena sampai ke hari ini selalu bertantangan gitu. Yang pasti yang pertama harus sabar. Sabar yang luar biasa karena kita akan menemukan orang-orang atau manusia-manusia yang memang karakternya totally different from us. And thinking in the other way around of us gitu. Yang kedua ya itu tadi ngomongin price list dan request diskon and everything. Yang ketiga kerempongan gitu. Ada yang kadang dia udah milik kita tapi tetap nggak percaya gitu sama kita. Wow, jadi dia nggak jadi trust issue ya? Iya, jadi kamu kadang pakai kita bingung produk nih mau kerjainnya gitu. terlalu banyak kritisinya kak, ininya kurang bagus, ininya kurang tebal, ininya kurang ini. Kadang tuh kita misalnya udah start makeup kan, nanti kita setiap step tuh dia pasti nanya tuh, itu tadi apa? Kayak mau dipasangin ini aja. Jadi kita bingung kan, kadang tuh ada nih one of my experience, jadi baru mulai makeup nih 10 menit, baru pakai foundation lah kita. Terus dia udah langsung nanya, ini nggak pakai bulu mata? Tuh. Sabar bu. Kadang tuh sampai speechless kayak belum kah ini baru mulai, bulu matanya nanti gitu kayak. Some of them have a trust issue, kayak mereka nggak memberikan kita keleluasaan untuk berkarya secara fully gitu. Kalau menurut aku, once you pick someone or something, you have to trust it gitu kan. Terus tantangan lain ya kerja pagi pulangnya lebih malam. Ini sih yang paling working hours yang ekstrim ya, working hoursnya ekstrim. Working hoursnya nggak ada di kantor, nggak ada di hotel, nggak ada di mana-mana. Cuma ada di MU aja adanya working hours ini. Benar. Pokoknya yang namanya kerja, aku itu start jam 1 pagi udah sering, nanti pulangnya jam 9 malam, itu udah sering banget. Terus kalau klien pre-wed yang naik gunung, turun gunung, panas kesana kemari, ikutin mereka touch up tuh udah gitu. Jadi emang working hoursnya super duper extreme, so you need to prepare your energy. Habis itu tantangan lain ketika hari H atau klien itu kulitnya bermasalah. Ada ya yang kulitnya banyak, sensitif. Banyak banget. Kadang mereka suka nggak jujur bilang kayak misalnya mereka sensitive skin atau mereka itu pakai perawatan dokter ya. Ini yang paling sering ditakuti oleh MUA tuh sebenarnya kalau lu nggak bilang lu pakai perawatan dokter, karena itu susahnya pada saat hari H ketika kita make upin itu bedakan bisa nggak nempel gitu. Foundation mau semahal apapun nggak nempel gitu. Dan itu tuh susah banget untuk kita mengakali. Ada sih triknya, tapi it takes more hours gitu, lebih lama waktunya. Tapi kalau misalnya dari awal dia udah booking, dia bilang saya krim dokter, kita bisa saranin untuk stop dulu gitu. Jadi kalau dia stop dulu at least 2 mingguan, it helps kita make upinnya juga lebih gampang. Cuma seringnya mereka nggak bilang pas hari H. Ini kayak licin banget kan, jadi ya udah dia nyelongsor aja gitu, foundationnya mau di tap. Wah, terus nanti dia pula yang komplain, kok gini sih kak makeupnya? Kadang kok gini sih, kan kita udah booking, udah bayar gini. Mohon maaf lahir dan batin. Terus menghadapi communication sih, it's also challenging karena aku lihat I don't know,
some people mungkin cara komunikasinya luar biasa ya, mungkin kita bilangnya luar biasa, tapi sebenarnya struggling kita sebenarnya menghadapinya. Gitu. Ada ya yang kayak gini. Ada kak, banyak kakaknya. Kan aku pernah share kan, satu capturean about the makeup ya, you know, aku gak bisa bilang karena I'm still gonna do the job for that. Yes. Tapi ya, aku waktu itu kan cerita kakak, you see it's happen. Yes, betul. It's real. Iya. Ada orangnya. Memang kita nggak bisa nyalahin, tapi memang udah begitu adanya dengan tipikal orangnya yang bagaimana. Kita yang harus deal with it gitu ya. Oh, satu lagi tantangannya family. Keluarga calon pengantin, keluarga pengantin. Berarti lebih sebenarnya ada juga keluarga yang terlalu banyak ikut campur. Oh, bukan ikut campur, mengaduk. Kayak makeup belum diaduk-aduk semua. Mengaduk semen. Jadi gini, sometimes kan yang klien makeup tuh udah millennial sih, yang seleranya udah zaman now. Iya, betul. Tapi ketika kembali ke keluarga, mereka sangat yang jadul ya, makeup tuh ya harus yang tebal-tebal gitu. Jadi dan lipstick harus merah gitu. Nah, sementara klien nih maunya yang seperti yang zaman now gitu. Nah, ketika kita melakukan apa maunya klien, nanti udah selesai nih di makeupin nih biasanya gitu. Keluarga kan masuk, itu juri, dewan juri semua. Aduh, judges. Makanya ini sih saya enggak, ini saya iya gitu. Nanti itu tuh tanpa babi bu gitu. Kok kucing? Kok gitu doang? Kita ada di sana gitu. Ya Allah. Sometimes aku merasa bingung nih harus gimana jawabnya gitu. Karena maunya klien gini. Tapi giliran orang tua atau keluarga yang bahkan bukan keluarga dekat loh, kadang cuma tetangga atau tante yang jauh ikut berkomentar. Komentar luar biasa gitu. Nah, kadang tuh bikin mood pengantinnya tuh jelek. Jadi langsung lemes kayak, oh masa aku sih? Jelek ya kak? Padahal awalnya dia udah happy banget. Iya. I like it gitu. Ya udah akhirnya aku di sini sebagai MO harus bisa balikin mood dia gitu. Udah nggak apa-apa, kalau udah cantik kok. Atau kita mau ikutin apa orang tuanya aja biar mereka happy juga. Gitu. Kadang kliennya ya udahlah terserah. Yang penting nggak ribut-ribut. Iya betul. Jadi sometimes mungkin saran dari aku, kalian juga harus kasih tahu sama keluarga mama atau tante atau whoever gitu, tetanggaku gitu. Aku tuh suka makeupnya yang gini loh gitu. Nanti aku di makeupnya gini. Kayak gini ya hasilnya. Jadi tolong gitu yang nikah saya dan this is what I'm happy gitu. Apalagi kalau nggak menyumbangkan uang juga untuk bayar makeup, lebih baik menikmati saja. Gitu. Nggak usah mengkritisi. Kita maksudnya belajar respect aja. Memang itulah kesukaannya dia ya, kenapa enggak? Kadang bingung gitu di situ. Klien sukanya gini, orang tua sukanya beda. Kita bingung nih harus gimana jadinya. Iya. Maksudnya kalau yang mau bilang lah, anak ibu maunya seperti ini. Kadang aku jawab, oh ini kebetulan request dari anaknya. Nanti jawaban orang tuanya, this is true actually. Gak usah terlalu diikutin dong maunya anak gitu. Kan ini hari weddingnya dia. Kalau nikah itu ya harus genjreng dong, lipstiknya harus merah. Gak usah terlalu diikutin kali maunya dia. Lah gue bingung kan, mau gimana ini? Yang ada perpecahan keluarga hari itu. Iya, gara-gara makeup aja nggak jelas, nggak kelar-kelar nanti. Gara-gara makeup kan ribut loh. Astaga, padahal itu sekali seumur hidup momen itu, tapi jangan dirusak dengan hal-hal yang jadi komunikasiin lah sama keluarga kalau kalian tuh salah satu member in your family yang punya selera lain dari keluarganya. Betul, memang kita sebagai anak wajib wajib menceritakan secara detail karena ini pertama kali dan sekali seumur hidup. Jadi tidak akan terulang lagi. Kita kan niatnya seperti itu. Jadi bukan berarti nggak ada orang tua yang nggak support ya. Karena beberapa orang tua yang support, mereka oke nak, itu cantik kok. Memang itu maunya dia gitu. Memang totally dia memberikan vibe yang baik pada hari itu. Ada banyak juga yang seperti itu. Itu yang bikin aduh happy banget. Makasih ya Allah, akhirnya dapat klien yang seperti ini gitu ya. Baik. Tantangan ini sedikit lagi mirip-mirip juga. Kalau keluh kesahnya jadi makeup artist seperti apa? Waduh, keluh kesah. Keluhnya kita harus strong. Strong tuh dalam artian energi ya, tenaga, terus juga batin. Kayaknya nomor 2 lebih nomor 1 kayaknya. Iya, kalau batin lu strong, tenaga pasti strong. Oke, siap. Terus yang kedua keluhannya yaitu tadi kayak masalah kulit atau orang tua atau keluarga yang punya selera berbeda. Yang ketiga
sering ditawar. Ya Allah guys, please jangan tawar makeup artist guys. Priceless. Kalau uangmu nggak Kadang cukup, nawarnya kalau misalnya masih Masuk masuk akal? akal, I'm okay gitu. Okay, I okay. help them gitu. Iya, iya, Kalau iya. apalagi kalau bilang Kak saya memang segini budgetnya, kita juga nggak bisa paksa ya. Iya, iya, Kita iya. juga perlu rezeki, dia juga senang dengan kita, we will help. Tapi kadang nawarnya tuh yang luar biasa. kayak nawar cabe kakak. Iya, kadang kayak Kayak mana lah mau menjawabnya gitu iya, ya. kayak mana gitu. Yang keempat, keluhan kecil ya. Ini kalau ini kecil sih kayak susah mencari alamat klien. Oh, I see. Google Map kayaknya di Indonesia belum begitu Bener. high tech Kadang Singapura tuh, kayaknya makanya ya. aku tuh sekarang, dulu tuh aku sering kesasar soalnya. Apalagi kan Astaga. jam 3 pagi, jam 2 pagi nyari alamat klien tuh nggak mudah kan. Aigo. Karena malam kan, nggak nampak Jalan. sana sini gitu. Jadi biasanya aku kalau yang aku nggak familiar sama daerahnya, aku tuh pasti sehari sebelumnya aku udah survei. Sekalian Oh my drop God. kotak makeup. Oh, Jadi I besok see. pagi Udah tahu. udah aman gitu. Oh, Itu I see. one of the, karena aku pernah nyasar sampai kayak gelap-gelap mau ke arah kuburan gitu. Aduh, ini beneran make upin orang apa Iya, ngelapin kan? siapa? Ya Allah, ini bener nggak sih rumahnya di sini? Ternyata benar gitu, emang masuk ke dalam. Kayak, Aigo. ya Allah, gitu. Iya, maksudnya kalau ketemu orang juga kaget juga jam segitu masih ada orang, tapi nanti yang ketemunya bukan orang gimana? Makanya kan, apalagi jam 2 pagi, Bo. Kalau ada yang bilang mau kemana Mbak? Oh, Aduh, jangan. Jangan sampai ya. Jadi itu one of the thing lah yang selama ini aku alami. Tapi kakak pernah dapat pengalaman hal yang mistis-mistis gitu selama Hmm. pergi? Karena kan perginya jam 2 pagi. Alhamdulillah sih mungkin nggak diliatin ya. Ah, syukurlah. Karena jam 2 pagi guys, Yes, tengah yes. malam. Tapi kalau feeling sih ya pasti Ada. sering gitu. Tapi aku Ah. selalu berdoa aja kayak ya Allah, aku pergi ini mencari rezeki gitu. Hmm. Tolong lindungi aku. Udah sih gitu. Ya gimana juga kan itu waktu-waktunya dia ngopi-ngopi ya. Iya. Kitanya yang kurang ajar jam segitu kok keluar. Gangguin orang gitu. Orang kalau harusnya istirahat tapi ya Iya, gimana? nggak salah dia. Oke, terus kakak kasih tips dong gimana caranya kita sebagai klien beretika untuk bertanya harga kepada MPA. Oh, biar oke. biar nggak minta diskon, nggak ada hal lagi, nggak ada lagi harga yang paling murah. Oh yes. Oke, ini tadi sebenarnya dikit udah aku bahas Iya. ya. Kayak ketika kalian misalnya mau mencari harga atau price list MUA, setiap orang MUA itu punya skillnya masing-masing dan mereka menghargai skillnya masing-masing dengan harga yang mereka tetapkan. Iya. Dan yang kedua, kalian list dulu budget kalian tuh sebenarnya berapa. Jadi jangan mau minta diskon tapi Nggak tahu. nggak tahu gitu, nggak Ah. tahu maunya berapa. Kadang ya itu tadi, kalau misalnya kita udah kasih price list, pertanyaan dari mereka nggak ada diskon. Menurut kakak aja deh, kira-kira aku harus kasih diskonnya Iya. berapa? Aku bingung kan. Iya, betul. Karena nggak ada takaran. Kalau di makeup tuh nggak kayak baju Iya, gitu, iya, iya. atau makanan lah let's Iya. say, yang kalau misalnya lu beli 3 bajunya jadi lebih murah Iya, gitu, karena betul. mereka ada harga bahan baku Iya. kan. Sementara harga bahan baku kami memang ada gitu, tapi takaran yang dikeluarkan pada saat makeupin orang kan Beda-beda. aku nggak punya. Oh, kalau misalnya kamu diskon berarti aku Setit. 5 mili aja gitu, atau 2 mili aja, terus foundation eyeshadownya 3 butir ini aja gitu. Nggak bisa kan. Tetap endingnya harus kelihatannya wow. Seberapapun gitu. harga yang akan Exactly. kamu pakai. Nggak akan gitu. tahu berapa banyak yang nggak bisa. Oh, karena kamu diskon jadi 3 swipe ada aja ya gitu. Nggak bisa kan, jadi bingung mau ngasih diskonnya itu bagaimana gitu. Nah, biasanya itu aku kasih opsi. Iya. Kalau kamu mau diskon, kamu datang ke studio aku. Oh, I see. Oke, karena aku biasanya nggak charge transportation. Oke. Tapi kalau kamu mau aku datang ke sana, of course aku ada transportation charge. Iya. Apalagi kalau make upin jam 3 pagi. Iya. Mau minta diskon kan Iya, iya. luar biasa ya. Iya, betul. Nah, aku kasih opsinya gitu. Terus yang ketiga, kalau kalian udah tahu budget, silakan aja tanya sama 5-10 MUA pun silakan ditanya dengan sopan. Nanti kalau dia udah kasih price list, ya udah tinggal bilang Pilih. terima kasih ya Kak, price listnya saya mau review dulu atau mau lihat-lihat dulu. Kalau memang cocok nanti saya hubungi kembali. Udah, as simple as that gitu. Dan kalau mau minta diskon tadi yang aku bilang,
Kak, budget aku tuh segini. Iya. Kamu yang langsung ngasih tau harga. Kita yang punya budget kita tahu, oh kalau untuk Langsung sewa aja. baju segini, Yes. kalau mau makeup segini. Jadi maksudnya sebelum kita wedding kan kita tahu nih. Udah ada kan Anggaran rinciannya. biayanya mau berapa, Gitu. Karena aku gitu. beberapa dapet klien tuh bagus yang Hmm. ketika aku mau booking makeup tanggal segini, Hmm. alamatnya ini kakak bisa nggak? Dan kebetulan budget aku segini, apakah Hmm. masuk? Nah kita yang baca tuh, wah Oke. enak banget nih. Iya, iya, iya. Oh oke, masih masuk kok, siap, udah selesai gitu. Hmm. Jadi kita tahu harga, expected price-nya juga kita tahu, Iya, dan iya, iya. kamu juga happy gitu. Oke, oke. Nih kan sekarang udah makin banyak nih makeup artis di Iya. Batam atau di mana-mana yang modal nge-YouTube terus dia belajar sendiri terus akhirnya jadi. Aha. Nah, kalau ada yang pengen menekuni dunia makeup artis itu, kakak punya tips nggak? Oke. Apa yang harus dipersiapkan dari mereka yang ingin mendalami dunia makeup artis? Oke, ya that's true. Apalagi sekarang namanya makeup itu udah bukan satu hal yang tabu atau Iya. yang masih jarang semua orang kayaknya udah bisa makeup lah Iya, ya iya, zaman iya, sekarang. betul, Tapi betul. again, doing makeup to your own face dan doing makeup to someone else is totally a different kind of job. Karena kalau ke muka sendiri kita udah tahu, Ya. tutup mata juga udah tahu alurnya yang mana. Iya. Tapi kalau makeup orang, kita tuh harus membaca juga wajahnya, jenis kulitnya, banyak lah yang harus kita ketahui. Dan kalau misalnya teman-teman pengen jadi MUA, melihat dari YouTube nggak ada salahnya. Aku juga sering banget kok Oke. referensi aku ambil dari YouTube. Oh ternyata gini, oh gini. Hmm. But again, bagi aku teori dan praktek tuh Beda. beda. Ya gini, teori dan praktek itu jalan bersamaan. Oh, I see. Memang sih kalau kita udah jam tayang tinggi ya Iya, iya, dengan iya. praktek, tapi kadang-kadang ada beberapa hal di teori yang kita harus tahu in emergency case. Ya, contoh kayak misalnya itu tadi kayak misalnya kulitnya Mukanya sensitif. kita harus tahu nih, oh dia jenis kulitnya seperti apa, terus bagaimana mengakali beberapa hal gitu. Dan ketika kita tahu teori itu lebih bagusnya adalah lebih perfect dalam hasil makeup karena kayak mau tahu mixing color. Jadi kalau aku sekolah dulu untuk mixing foundation tuh ya kita nggak hanya mixing berapa pump berapa tetes, kita lihat dulu wajahnya ini yellow tone atau lebih ke bright tone atau lebih dark skin. Dari situ kita tahu, oh kalau warna kuning dicampur warna orange jadinya warna apa gitu. Oh. Jadi theoretical yang di sana itu penting, itu sebenarnya untuk menambah skill di praktek. Iya, iya, Jadi iya, iya. menurut aku kalau bisa belajar juga secara benar. Jadi nggak hanya dari YouTube, karena kalau dari YouTube kan let's say kita belajar nontonin satu orang nih. Iya. Nah kita akan tahu style makeup satu orang aja gitu. Ya model makeupnya ya kayak dia semua. Iya. Klien kita juga nanti mukanya mirip semua. Nah kalau di aku kan kebetulan di Mrs. Gifted, kalau teman-teman lihat klien aku tuh ya mukanya beda-beda gitu. Iya, betul. Jadi everyone is beauty in their own gitu. Iya, Karena iya, memang sebenarnya yang benarnya harusnya seperti itu. Seperti itu, Jadi ya. nggak semua itu template kayak Sama. template bub gitu. Kayak makanan kalau ya nasi padang aja semua kayak jadi gitu ya. setiap orang tuh dia karena beberapa di teori makeup kita harus tahu kontur itu beda jenis wajah, beda juga pengaplikasiannya. Jadi namanya memang kontur ya, kita menyamarkan bagian yang kurang baik. Tapi nggak semua orang punya bagian yang kurang baik di wajahnya. Ada beberapa klien memang udah perfect banget shape-nya. Jadi mesti we dikit-dikit don't- aja touch-up-nya. Iya, tapi kalau dia karena mengikuti nonton YouTube harus dikontur, Nah. semua dikontur. Jadi orang yang wajahnya udah kecil pun Nah. dikontur ya tambah kecil kan. Iya, 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 Jadi betul. teori itu gunanya itu untuk membaca, oh I should do this, I shouldn't do this. Kita harus membaca dulu apa yang harus dan apa yang nggak harus kita buat di wajah klien gitu. Oke. Baiklah. Terus setelah kakak menggunakan makeup ke klien ini dan klien ini, biasanya alat-alat itu butuh berapa lama dibersihkan? Biasanya sih after klien ya, Langsung. apalagi kalau sponge, semua yang berbahan basah, basah tuh kayak foundation, Iya. ya pokoknya semua produk-produk basah itu pasti langsung dicuci. Tapi kalau misalnya kayak eyeshadow kan brushnya itu dia kecil ya, Iya. dan eyeshadow kan dia kering, jadi dia punya alat pembersih brushnya. Karena kalau brush selalu dicuci setiap hari juga nggak bagus, brushnya rusak. Iya, Jadi nanti kasar. Iya benar. Jadi kalau brush yang memang untuk produk yang kering biasanya itu aku lihat 3-4 minggu. Tapi kalau yang
sponge yang memang udah dari wajah orang langsung. Oh, I see. Nah, ini kan udah kita di era new normal nih. Iya. Berpengaruh nggak sih dunia makeup artist dengan new normal seperti ini? Banget. Pengaruhnya luar biasa. Nah. Tapi di satu sisi aku agak bersyukur. Bersyukurnya bukan karena corona of course. Tapi wedding juga menjadi new culture normal yang dulunya itu heboh ya, rame, ganti baju sampai 4-5 kali kan, baju adat inilah itu. Karena kan di corona ini semua menjadi lebih simple. Like everything goes very very simple. Mereka menikah ya benar-benar akad intimate banget kayak this is what we supposed to get married lah. Yang orang-orang penting aja kan. Yang sekarang benar-benar yang keluarga inti, orang-orang yang kenal aja kan nggak boleh rame-rame kan. Iya, benar. Dan sebenarnya kalau aku lihat malah mereka lebih happy, nggak terlalu capek dan juga memang quality time dengan orang-orang tersayangnya lebih intimate gitu. Dan kita juga MUA nggak luar biasa. Kerja kerasnya nggak seperti dulu. Iya, kalau dulu itu benar-benar ke pengantin tuh bisa ganti baju 3-4 kali ya. Terus makeup juga diganti? Makeup sih nggak diganti, di Cuman touch up kan. Tapi kan pasang aksesoris, tahu sendiri kan Indonesia kan luar biasa ya budayanya kan. Kalau baju adatnya kan lo tahu sendiri kan banyak banget ganti baju 2-3 kali itu dari pagi loh. Dia makeup tuh jam 4 sampai jam 10 malam loh. Gila banget kan. Nah, kan emang culture kita, tapi karena new normal semua jam 4 sore udah selesai. Udah harus kelar, nggak boleh extend lagi acaranya. Nggak boleh, jadi one thing mungkin ini bisa jadi suatu perubahan baru ya. Mungkin kedepannya orang-orang akan lebih memilih seperti ini. Iya, benar. Karena kan kalau di luar negeri emang kayak gini. Iya, harusnya cuma hanya resepsi doang, cuma 3-4 jam itu udah paling lama. Gitu jadi loh. kayak abis akad, ya udah resepsi, masih makan bersama and that's it. Kalau kita kan ya banyak lah ya. Iya, tradisi ininya, itunya, yang inilah. Tapi yang pastinya berpengaruh karena ya kalau sekarang sih itu yang tadi positifnya. Yang enggaknya gimana? Banyak yang cancel kan? Yang cancel ada beberapa, ada juga yang menunda ke tahun depan. Jadi mereka memilih kayaknya kami nunggu coronanya usai baru ini karena nggak mau cancel. Ambil resiko atau gimana? Terus juga ya orang-orang lebih sedikit sih kliennya. Tahun ini sih memang luar biasa. Kita semua lah, kayaknya nggak hanya aku lah ya. Betul. Everyone semua in every aspek. kind of business, kita semua struggling untuk survive. Jadi ya mudah-mudahan tahun depan back to normal dan better lah. Iya, walaupun dengan new normal tapi lebih ada kelonggaran gitu lah ya. Amin, mudah-mudahan. Dan kita udah terbiasa dengan new normal ini. Benar. Gitu. Jadi bisa jadi sih. Dan kalau mau nikah sekarang paling enak. Iya, nggak dijulitin. Uangnya nggak terlalu keluar banyak. Benar. Simple, nggak ada yang bilang kok cuma gitu doang, nggak ada. Pasti semuanya memaklumi karena situasi orang dimaklumi. Gitu. Oke, ternyata sudah padat, singkat, dan jelas ya. Lebih cepat rekaman ini dari yang sebelum-sebelumnya. Iya, banget. Sebelumnya tuh curhat-curhat tuh biasa. Banyak, semua diungkapkan kayaknya ya. Tapi kali ini udah to the point aja. Iya, to the point. Oke. Mudah-mudahan curhatan makeup artist ini bisa membuat insight baru buat orang-orang yang belum ngerti gimana dengan dunia makeup artist, terus persiapan, terus bertanya tentang harga, terus juga etika bertanya kepada makeup artist. Gitu. Ini sebenarnya tujuannya adalah sama-sama mengedukasi ya. Tugas kita tuh mengedukasi untuk biar kita sama-sama saling respect dengan bisnis orang lain. Benar. Gitu. Karena sebagaimana kamu ingin dihormati, ya begitu juga orang lain ingin dihormati. Gitu. Jadi sebelum melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, think back kalau orang lain ngomong gitu ke kamu, apa rasanya? Gitu. Oke guys, segitu dulu curhatan makeup artist hari ini. As usual, jangan lupa subscribe, like, and comment. Yang punya pengalaman makeup boleh drop di komen di bawah ya. Nanti akan aku share YouTube-nya Katika, Instagram-nya dia di description box. Tika Trivia YouTube ya. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.